لرضاء الله تعالى. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para ajengan, para mubalik, terkhusus segenap pengurus masjid Baitur Rahman, segenap jajaran panitia, para jamaah dan pejabat pemerintah setempat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin mairat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Pada kesempatan siang hari ini kita dapat sama-sama hadir berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang hadir berangkat dengan niat yang ikhlas, Allah berkenan meridhoi amal ibadah kita. Dan kita berharap mudah-mudahan dari peringatan ini kita dapat mengambil hikmah untuk kita jadikan ibrah. Semoga insya Allah setelah peringatan Isra Mi'raj semakin bertambah kualitas ibadah kita, semakin bertambah keimanan kita, dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah nanti masuk surga sama-sama. Saya yakin ibu-ibu yang hadir semua di sini ahli surga. Kelihatan dari raut wajahnya terang-terang. Kunaun sabab siang. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus masjid dan panitia. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat hadir memenuhi undangan tanpa satu halangan. Dan saya datang bersama istri tercinta Ibu Dr. Hajalis Damayanti. Halo Yayang. I love you full. Semoga jadi istri yang solehah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan semoga kita semua insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Rabbal. Ibu, udah siap semua? Mau kemana? Kurang hausnya, insya. Hadirin hadirat jamaah sekalian. Bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Karena itu bulan Rajab ini disebut Syahrullah. Bulannya Gusti Allah. Ala inna Rajab Syahrullahil Asam. Ketahuilah bahwa bulan Rajab itu bulan Allah yang tuli. Bu, Rajab itu bulan Allah yang tuli. Kenapa dinamakan bulan Allah yang tuli? Karena pada bulan Rajab ini Allah cuma memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin hanya untuk mencatat amal baik seseorang. Tidak mencatat amal buruk dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Maka Rajab ini dinamakan bulan Allah yang tuli. Pada bulan ini terdapat satu peristiwa yang amat menakjubkan. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj. Yang hanya terjadi dan dialami oleh seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah. Nabi kita Muhammad ketika perjalanan Isra dan Mi'raj ini baru saja dimulai. Nabi sudah mendapatkan godaan dan cobaan. Itulah sebabnya sebelum di Isra Mi'raj kan dibedah oleh malaikat Jibril, beliau punya dada. Dari mana bedahnya?
min sughratin nahrihi ila asfali batnih. Dibedah oleh malaikat Jibril dari mulai ujung leher sampai bawah perut. Bu, dibedah oleh malaikat Jibril dari mulai ujung leher sampai bawah perut. Bu, sampai bawah perut. Bu, sampai bawah perut. Kunaon seserian itu teh? Sampai di mana tadi ceramah Pak? Oh. Ingat baik kan? Dibedah oleh malaikat Jibril, setelah dibedah dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Lalu diisi dengan iman, ilmu, hikmah. Iman, ilmu, hikmah. Setelah itu dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril. Rapet. Bu, rapet. Bu, rapet. Bu, sampai mana tadi ceramah? Syukur kalau masih rapet mah. Batuk aing. Bedah selesai. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad silakan naik buruk. Bu, rok. Ya Muhammad silakan naik buruk. Bu, rok. Bu, rok. Bu, rok. Bu, rok. Bu, rok. Buruk. Bu, ini kompak. Naik buruk didampingi malaikat Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Begitu sudah naik buruk, berangkatlah. Buruk itu sebuah kendaraan yang punya kecepatan luar biasa, asal kata barkun artinya kilat. Cepet. Jika kilat. Ibu kaget. Baru saja perjalanan Isra dimulai, Nabi sudah mendapatkan godaan dan cobaan. Apa godaannya? Ada suara yang memanggil-manggil Nabi dari arah kanan, ada suara yang memanggil Nabi dari arah kiri dan dari arah depan. Panggilan kanan, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi enggak penuhi panggilan kanan. Panggilan kiri datang, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi enggak penuhi panggilan kiri. Kanan selamat, kiri selamat. Panggilan depan datang. Kalau panggilan kanan cuma suara, wujudnya enggak ada. Panggilan kiri cuma berupa suara, orangnya enggak ada. Panggilan depan datang, bukan cuma suara, tapi orangnya nampak pula. Siapa yang manggil Nabi dari arah depan? Perempuan. 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 Kayak apa sosoknya? Tua. Nini. Ah, nini. Nih. Naning. Nih.
Nini. Yang manggil Nabi dari arah depan seorang wanita tua tapi entar dulu atuh karena make segala macam perhiasan. Perempuan tua tapi cantik, kelihatan nyentrik. Siapapun yang melihat pasti itu perempuan tua, centil banget. Tahu aja orang ganteng lewat, Nabi digodain. Muhammad. Tapi dina kita mata ayak ya kita ayak. Iya mah improvisasi wahenya. Bu, iya Muhammad berhenti sebentar. Nabi enggak penuhi panggilan perempuan tua yang dari arah depan. Ada rasa penasaran di hati baginda Rasul, lalu beliau ungkapkan dengan sebuah pertanyaan. Jibril, iya Tuhan. Tadi ada panggilan kanan, ada panggilan kiri, panggilan depan. Gambaran apa ya Jibril? Oh, panggilan kananmu panggilan Yahudi ya Rasul. Yahudi. Untung ketika kau dipanggil, kau tidak penuhi panggilannya. Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi umat Yahudi semua. Na'udhu, astagfirullah. Kalau panggilan kiri ya Jibril, Nasrani ya Rasul, Nasrani. Ya. Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi umat Kristen semua. Na'udhu. Jibril, ya Tuhan. Tadi panggilan depan tuh nenek-nenek kelihatan kece, itu gambaran apa ya Jibril? Itu gambaran dunia ya Rasul. Untung kau dipanggil, kau tidak penuhi. Kalau kau penuhi, umatmu bakal tergila-gila dengan Astagfirullah. Kadang kita lebih tertarik dan mencintai dunia ketimbang memikirkan akhirat. Leres gitu. Yuk kita minta ampun ya Bu. Astagfirullah. Astagfirullah. 4 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. 2 kali deh. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Kita ambil hikmah dari 3 panggilan yang tadi saya sudah sampaikan. Bu, panggilan kanan gambaran apa Bu? Bu, panggilan kanan gambaran siapa Bu? Panggilan kiri, panggilan depan. Ini. Nabi tidak penuhi panggilan kanan yang merupakan gambaran Yahudi, tapi gaya hidup umatnya sekarang ini sudah ngikutin gaya hidup Yahudi. Leres. Sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi. Namanya gerakan kafirisasi. Kalau dulu kita mengenal sebuah istilah Zionisme, sekarang ini kita berhadapan dengan ideologi kafirisasi, lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa itu neo-Zionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global
dan ingin memisahkan kita umat Islam dari agama dan ajarannya, memisahkan umat Islam dari Quran dan sunnahnya, memisahkan umat Islam dari ulama dan majelis taklimnya, memisahkan umat Islam dengan pondok pesantrennya. Dengan segala cara dan upaya mereka punya misi, jauhkan umat Islam dari Quran dan sunnah dan jauhkan umat Islam dari agamanya. Bu. Mereka Yahudi punya prinsip biarkan umat Islam agamanya Islam, tapi yang penting cara rumah tangganya tidak Islam. Nikahnya mas kawin seperangkat alat sholat, bahkan ada Al-Quran. Setelah rumah tangga dijalani, suami enggak sholat, istri enggak sholat, Quran pun tidak dibaca. Leres. Padahal baginda Rasul berpesan, nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangi rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Suami sholat, istri sholat, anak-anak pasti. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti. Ajarin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit baca alif beneran. Ayat ayat alif-alifan teh. Ayat ayat. A di atas a di bawah i, a domau a i. Mimpat amat tapat atalam domalu matalu. Bu, enak gak kalau dengar anak ngaji begitu? Enak gak? Bahagia gak kalau dengar anak bisa baca Quran? Lebih manfaat mana anak bisa nyanyi apa bisa ngaji? Bener? Bu, maka ajarkan anak-anak kita, tanamkan keimanan, ajarkan mereka sholat dan biar supaya mereka bisa baca Quran. Anak yang soleh itu nanti yang bakal jadi syafaat. Sekarang ini Yahudi telah mengobok-ngobok iman dan akidah kita, betul. Anak-anak kita diracuni dengan berbagai macam virus Yahudi, betul. Dijauhkan dari Al-Quran supaya mereka hobi nyanyi. Betul nggak? Bukan nggak boleh nyanyi, silakan, itu bagian dari seni. Tapi yang penting pertama kali harus kita tanamkan sama anak-anak kita, mereka harus bisa baca Quran, nyanyi nomor 30, ngaji nomor hiji. Ya bu, boleh nggak nyanyi? Seni. Hidup tanpa seni terasa hampa. Betul. Seni itu tapi jangan nodai seni. Dangdut indah nggak? Tapi sekarang terasa tidak indah. Kunaon? Penyanyinya brengsek menodai seni dangdut. Naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Inul Daratista terkenal si goyang ngebor. Inul lengser, Uut naik goyang ngecor. Nisa Bahar goyang patah-patah. Dewi Persik goyang gergaji. Leli Ajis goyang bulldozer. Wawa Marisa goyang koplo. Nita Talia goyang heboh. Tita Rizky goyang dada bergetar. Yesi goyang vibrator, Sari goyang kula-kula, Saskia Gotik goyang itik, Sahrini goyang morina, Cita-Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, lah yang belum ada goyang nyungsep. Can ayak itu. Udah, jangan teprok tangan, emang dikirain aku burung dara. Bu, sampai mana tadi ceramah? Nyanyi, Bu. Tapi jangan lupa nggak? Ibu kalau bisa nyanyi, enak gak? Enak, bisa hibur suami. Suami makan, ibu dampingin, ibu sambil nyanyi. Papa, kalau kurang bumbu,
masakanku ini tolong kasih tahu biar mama tambah lagi ser. Suami lagi makan dinyanyiin nambah, apalagi suami di ngajiin mati. Dah tuh. Bu, seni ituin. Apapun kalau pakai seni enak. Enak gak? Adzan pakai seni enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak? Adzan Mekah. Ayat deui adzan nu kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi. Beda deh adzan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Aya deh adzan nu kieu teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adzan di dieu. Da piraku nu adzan teh aki-aki. Gigi ompong napas ngap-ngapan. Astag. Kalau pakai seni enak. Coba-coba adzan nggak pakai seni enak gak, Bu? Anak muda besok pagi masuk masjid pegang mic adzan subuh. Adzan nggak pakai seni walau suara bagus dan nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sekampung bangun, dengar adzan begitu datang ke masjid Jami Baitur Rahman. Bukan mau sholat, cuman pengen tahu yang adzan saha. Astaga, bu, seni ituin. Tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Quranul. Kapan saja dibaca enak. Punya duit baca Quran tambah enak. Nggak punya duit baca Quran tenang. Betul? Betul? Bu, utang numpuk baca Quran tenang. Selesai baca Quran ingat deh karena utang. Masya. Apalagi kalau yang jadi imam ketika baca Quran lagunya seni murattal. Coba kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman Sudais kalau beliau mengimami sholat. Ibu pernah haji? Ibu pernah naik haji? Pernah pergi umroh? Saya doain ibu-ibu yang belum naik haji mudah-mudahan dapat rezeki biar cepat bisa naik haji. Bapak-bapak yang belum naik haji saya doain ntar malam biar pada naik semua. Serah mau naik kemana ke lah. Bu, ibu kalau pernah haji dengar bagaimana merdunya suara Syekh Abdurrahman Sudais ketika beliau jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mani sepi teh. Ini orang apa memediknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi imam baca ayatnya gitu, makmum betah enggak? Coba kalau imamnya enggak pakai seni, takbirnya enggak pakai seni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Selesai Fatihah, makmum ge kompang. Amin. Imam stres, makmum gelo. Asta. Bu. Kalau baca ayat pakai sini enak. Jadi imam baca ayat nggak pakai sini, nggak ada lagunya, nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Selesai Fatihah. Amin. Udah nggak enak. Bu, ayo jangan sampai kita terperangkap dengan virus-virus Yahudi yang mereka punya segala cara untuk menjauhkan kita umat Islam. Biarkan mereka agamanya Islam, yang penting bikin umat Islam nggak sholat. Banyak nggak umat Islam yang nggak sholat? Banyak nggak? Di Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi yang nggak sholat banyak. Yang nggak baca Quran, yang nggak ngeluarin zakat, yang suka mabok, yang suka judi, yang korupsi, yang ngejablay. Oh banyak juga ya. Astagfirullah. Astag. Panggilan yang kedua, panggilan kiri, yaitu gambaran Nasrani. Banyak umat Islam yang lemah iman dan akidahnya, masuk kristenisasi ke setiap pelosok dan daerah. Mereka umat Islam yang lemah ekonominya diberikan fasilitas, dibayarkan hutangnya, ada pengobatan gratis, sekolah gratis. Maka mereka akhirnya murtad dari Islam cuma gara-gara kemiskinan. Makanya umat Islam kudu kaya, umat Islam kudu, bu, umat Islam kudu. Ibu pengen gak jadi orang kaya? Saya doain ibu-ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah ibu mau kaya apa, terserah. Saya nggak mau ikut campur. Asal jangan kaya babi, jangan kaya monyet. Naudzubillah min. Tapi kalau udah kaya jangan sombong. Ingat, di dalam harta yang kita miliki, kalau kita jadi orang kaya, ada amanah yang harus kita keluarkan. Pertama, keluarkan zakat. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Perhatikan anak-anak yatim, perhatikan janda miskin. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Bener eta kan? Aku. Tapi enak juga dengernya ya. Ulang deh ya. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Nah, itu sedekah yang paling enak kan? Bu, jangan sombong. Kesombongan itu pakaian Allah. Tapi pelopor utama kesombongan itu adalah iblis laknatullah. Naudzubillah min. Maka sifat sombongnya iblis ditularkan kepada seorang penguasa Fir'aun. Maka jangan heran kalau sekarang banyak pejabat-pejabat yang sombong. Banyak nggak? Ditularkan penyakit sombong, sifat sombongnya iblis kepada orang kaya namanya Korun. Maka jangan heran kalau sekarang banyak orang kaya Ditularkan sifat sombongnya iblis kepada orang alim. Maka jangan heran kalau sekarang ada kiai, ada orang pinter Naudzubillah min. Sedikit saja ada sifat sombong, itu menghalangi kita masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bu, jawab atuh jujur, ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin?
Bingung Kang. Dimasukin. Bila dia masuk sendiri. Emang beda Ustadz masuk surga dimasukin dengan masuk sendiri? Beda. Yang masuk surganya dimasukin itu orang siapa yang jaga sholat 5 waktunya. Orang yang ahli sholat maka dia dimasukin ke surga. Mati enggak dihisab, mati enggak diadab. Ini orang yang ahli sholat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Siapa orang yang jaga salat 5 waktu, maka dia nanti akan mendapatkan cahaya dari salatnya dan salat itu menjadi bukti, menjadi penyelamat di hari kiamat. Siapa orang yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari salatnya, tidak mendapatkan bukti dan keselamatan. Bahkan nanti orang yang tidak salat dikumpulkan nanti bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzu Ibu jaga sholat yang 5 waktu. Sholat adalah penentuan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti akan dimintakan pertanggungjawaban jawab oleh Allah kepada semua hambanya pada hari kiamat tentang sholat kita. Sholat benar, amal yang lain ikut benar. Yuk kita berupaya semaksimal mungkin pelajari ilmunya. Kita harus ngerti syarat rukun wajibnya supaya sholat kita sempurna diterima oleh Allah. Supaya ibadah diterima, pertama ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ketaatan. Tidak ada campur tangan dengan urusan yang lain. Semata-mata karena Allah. Makanya untuk menjaga keikhlasan kita harus selalu baca ikrar kita dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku semua karena. Sholatnya karena, baca Qur'annya karena, sholat duhanya karena, ngajinya karena, sedekahnya karena, nyuci baju suami karena, gosokin baju salaki karena, nyusuin suami karena. Kenapa nggak jawab, Bu? Maksudnya suami pulang kerja, ibu tawarin, mau ngopi apa mau nyusu? Kalau pengen susu, bikinin susu. Niatnya karena Gusti. Ibu, jaga 5 waktu. Amin ya robbal. Supaya kita insya Allah dapat berkah dalam rumah tangga. Dapat berkah di kampung kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah akan turunkan berkah, turun dari langit, keluar dari bumi. Mudah-mudahan dengan kita beriman bertakwa, menjaga salat 5 waktu, insya Allah kita diselamatkan dari bala, dijauhkan dari musibah dan selamat dari bencana. Amin ya Rabbal. Panggilan terakhir, yaitu panggilan nenek-nenek, perempuan tua yang kece. Tapi ini merupakan gambaran dunia. Nabi enggak penuhi panggilannya, umatnya sudah banyak yang tergila-gila dengan dunia. Na'udzu. Saya mau tanya ibu, artinya dunia naon, Bu? Bu, dunia teh artinya naon? Hah? Dunia itu asal kata dana yadnu dunuwun, artinya dekat. Satu saat dunia ini akan dekat dengan kehancurannya apabila kiamat kubro datang. Betul. Betul. Bisa berarti dunia itu daniun, artinya hina. Siapa orang yang terlalu mencintai dunia, maka dia hina dalam pandangan Allah. Isinya dunia 3, harta, tahta, wanita. Itu dulu, sekarang nambah 1, harta, tahta, wanita, kuota. Beres? Nambah 1, kuota.
Kalau punya HP nggak ada paketnya kita kayak orang bego, pelangak pelongo. Bener, bener. Makanya HP jadikan ibroh. Ketika iman kita lobet, buru-buru kita cas. Seperti kita punya HP, kalau HP mau lobet, buru-buru dicas. Kalau HP paketnya nggak ada, buru-buru diisi. Iman kita sekarang ini sudah banyak lobetnya, maka kita kudu cas. Sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Yang sunnah tambah banyak baca Quran, duduk dengan ulama, hadir di pengajian. Insya Allah iman naik, ketakwaan memuncak. Orang yang takwa jaminannya adalah masuk sor. Insya Bu, itu panggilan dun. Nabi enggak penuhi umatnya sudah tergila-gila dengan dunia, padahal dunia cuma sebatas umur. Lagi asik jadi orang kaya, mati. Betul? Lagi asik jadi pengusaha, mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Presiden, Bapak Raden, Pak Gubernur, tukang bubur, Pak Insinyur, tukang sayur, Pak Polisi, tukang terasi, wali kota, tukang paya, Pak Bupati, tukang patri, mati. Bapak camat, tukang tomat, Bapak lurah, ayah lurah tak ayah? Ayah. Wakil lurah, Bapak RW, RW ayah, RW. RW, pelan-pelan Bu. Bapak RW, pelan-pelan, ayah RW. Tukang kue, Bapak RT, tukang nete, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru, kiai-kiai, jakat tingkir, belakangan aing mah. Pan aing teh jagoan. Belakangan. Ibu, Bu, dunia cuma sebatas umur. Jangan jadikan dunia tujuan, jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita bercocok tanam. Kita nanti bakal mati, pasti kita semua akan dibangkitkan kembali dan menjalani kehidupan yang kedua kali. Persiapkan diri dengan iman dan sertai amal soleh supaya kita selamat. Maka insya Allah dengan demikian semuanya kita pasti akan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang nanti mendapatkan keutamaan. Amin. Mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga iman, jaga 5 waktu, tambah yang sunnah. Ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Man shalla salawatil khamsa ma'al jamaah falaku khamsatu asya. Siapa orang yang jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka baginya 5 keutamaan. Yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang itu tidak akan pernah susah, tidak akan pernah fakir selama hidup di dunia. Urusan dunianya mudah. Amin ya rabbal. Yarfa'ullahu anhu adabal qabri. Nanti Allah angkat adab kuburnya ketika mati masuk kubur, enggak disiksa. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyamini. Menerima catatan amal lewat tangan kanan. Wa yamuru ala siratikal barkil khatib. Nanti ketika jembat di atas siratal mustaqim bagaikan kilat. Yang kelima, wa yudkhiluhullahul jannata bighairi hisab wala adab. Dimasukin sorga nggak pakai dihisab, nggak pakai diadab. Itu keutamaan orang jaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita jadi ahli sholat. Didik anak-anak kita sejak dini biar mereka sholat. Didik anak-anak kita sejak dini biar mereka bisa baca Quran. Jangan sampai hobi nyanyi tapi ngaji enggak hobi. Silakan nyanyi, itu bagian dari seni. Betul.
Silakan anak kita jadi seniman, tanamkan iman supaya jadi seniman beriman jika Rhoma Irama. Ibu kenal nggak Rhoma Irama? Kenalan di mana? Seniman beriman, dakwah hebat, Quran fasih, zikir mantap, sholat sunat tekun, raja dangdut, istrinya banyak. Bu, Rhoma otaknya cerdas. Apa aja yang dilihat bisa jadi inspirasi untuk bikin lagu. Rhoma lewat kebun, lihat aki-aki nyiram kangkung, jadi lagu. Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, jadi lagu Rhoma. Betul, betul, betul. Ibu, Rhoma tuh cerdas. Bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa. Baru judul udah enak, apalagi isinya. Ibu pernah dengar belum lagunya? Mau dengar nggak? Ikutin ya. Berjuang, tangan berikir tangan. Bapak nggak usah. Bapak udah biasa begini. Ibu aja. Berjuang. Semua kompak tangannya begini. Yang nggak begini ayo sumpahin somplak tangannya. Berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Teroreng, tereng, treng, treng. Musik atau bu? Bu, terus rintangan. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Enak nggak? Enak nggak? Emang Rhoma Irama lagunya selalu dakwah. Bener bu? Bener bu? Luar biasa. Mudah-mudahan Rhoma Irama sehat panjang umur. Dan mari sama-sama kita ambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu turunnya sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan peringatan yang kita adakan ini, insya Allah kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa kalau kita pengen menghadap Allah, bersihkan dan sucikan hati kita. Jangan ada sifat sombong, bakil, ujub, takabur, sum'ah, riya, dengki, ghibah. Itu semua penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah kita. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan Allah hati yang suci. Jaga hati, bu. Hati-hati ya bu. Jaga. Jangan sampai hati kita, bu, kotor. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah. Amin. Ya Rabbal. Bu, ingat pesan yang saya sampaikan tadi dari awal hingga sekarang? Ingat? Apa di antaranya? Hah? Terus? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajahku? Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ini hujan mau turun, mudah-mudahan nanti kalau sampai rumah baru turun. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah, dan semoga insya Allah panjang umur kita. Doain guru-guru, para ulama biar sehat, panjang umur, dan juga saya minta doa beserta istri, mudah-mudahan istri sehat, saya sehat. Beliau ini seorang dokter spesialis bedah otak dan leher. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ibu lagi sakit, tetapi ikut saya karena memang selalu saya minta berhenti dari kedokteran, cukup dampingin saya ceramah kemana-mana. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya berkah. Kemarin ngobatin orang gila 13 tahun. Ketika sampai di rumah orang gila itu galak, mukul mamanya, nendang, nyakar, ngeludahin. Ketika lihat istri saya rada kesel, secara refleks yang gila ditampar pipinya, pak! Ditampar, bu. Pingsan yang gila. Setelah pingsan bangun, sadar, sembuh.
Disuruh minta maaf, minta maaf. Diajak ngobrol, nyambung. 13 tahun, gila. Cuma ditampar sama istri saya, sembuh Bu. Makanya saya sama istri yang ini rada-rada ngeri Bu. Orang gila ditampar 13 tahun sembuh, kalau saya ditampar bisa gila saya. Mama, enggak ya. Apa enggak macam-macam. I love you full. Semoga sehat, amin. Ya Rabbal, semoga ibu-ibu pun jadi istri yang solehah. Insya Allah. Yuk kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah. Semoga dengan suratul Fatihah segala niat kita diijabah. Doa kita dikabul. Dan semoga apa yang kita niatkan menjadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal alamin. Liridha'illah ala hadihin wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina Amin ya Rabbal. Fakhalafa min lupa di ayatnya. Fakhalafa min ba'dikum khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Sesudah mereka ada kaum pengganti yang buruk. Mereka itu memperturutkan hawa nafsu, melalaikan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Ibu, al-ghay itu menurut Syekh Wahab bin Munabbih bahwa ada sebuah sungai di bawah jurang neraka. Adanya di paling bawah, airnya panas, pedihnya luar biasa. Seandainya air itu setetes saja jatuh ke muka bumi, niscaya bumi dengan segala isinya hangus saking panasnya. Buat siapa itu sungai yang ada di bawah jurang neraka? Buat mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan melalaikan sholat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga bisa diterima dan diamalkan dalam praktek kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih, pamit dan undur diri. Semoga insya Allah jumpa lagi. Buah kedongdong dibolak-balik biar rambut gondrong, yang penting jadi mubalek. Buah kedongdong adanya di loyang biar rambut gondrong, yang penting sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak nggak becus ngaji. Beres. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng, siapin plastik. Kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Ini bukan bilangin panitia, cuman ngingetin aja. Bab kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Saya pernah Bu ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Saya ceramah jalan ke mobil dewek-dewek, nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya udah jalan pelan-pelan, panitia nggak inget juga. Sampai saya duduk di mobil, saya berkata, Pir jangan jalan dulu, kita tungguin, pengen tahu inget nggak inget juga Bu. Akhirnya pulang dengan tangan hampa, sambil pulang putar tasbih, saya zikir, ya Allah, ingetin ya Allah, ingetin. Alhamdulillah ingat. Dari Depok datang ke rumah naik motor sampai rumah jam 3 pagi, kirain teh memedi.
Begitu buka pintu, cium tangan bolak-balik. Maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop yang berkatna. Ustadz, saya pun nggak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Teuing di dia nambah henteu. Insya Allah berkah. Amin. Ya Rabbal. Insya Allah. Sekian. Mohon maaf. Pamit. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.